Suara saya terdengar nggak? Kedengaran, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Ini semua mahasiswa baru atau ada yang ngulang? Baru, Bu. Mahasiswa baru. Baru, Bu. Ada yang ngulang nggak di sini coba? Baru, Bu. Kakak tingkatnya yang ngulang misalnya yang tahun lalu, 2019, 2018. Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Nggak ada atau dia nggak tahu ya kita join ya? Nanti kita lihat. Nanti tolong siapa sih ketua kelas matematika siapa? Ahmad Farid. Parit. Arif yang mana ya? Farid. Nanti kamu jawab di WA ya. Nanti tolong ya, misalnya ada tahu kakak kelasnya, kakak tingkatnya yang ngulang, kelasnya sama dengan kalian, tolong suruh join di WAG itu ya. Jadi, pertama-tama Bu. perkenalkan dulu, saya Siska Oktarina. Saya tuh dosen matematika MIPA. Jadi kalau di pertanian yang ngajar matematika semuanya dosen MIPA. Jadi tiap tahun kami ngajar 1 semester di pertanian, rolling lah. Kadang dapat kelas BDA, kadang agribisnis, kadang THP, ganti-ganti dianya. Jadi banyak semua kelas semua prodi di pertanian, khusus semester ini, mata kuliah matematiknya diajar oleh dosen matematika seperti itu. Biasanya nanti kalau kimia juga dosen kimia dari MIPA. Karena kita belum bisa tatap muka secara offline, jadi kita belajarnya online. Sebenarnya sudah coba semua situs e-learning Unsri? Sudah, Bu. Bu. Saya lihat belum saya isi, memang materinya sengaja ya. Jadi saya lihat admin sudah ngisi, sudah mengeset daftar hadir. Tolong diisi daftar hadirnya. Jadi ada P itu present, hadir ya. Ada L itu late, A itu absen. Jadi yang diklik jangan A. Kita kebiasaan isi absen. P ya, diklik P. Kalau telat-telat dikit isi aja P, nggak apa-apa. Palingan akses atau koneksinya lambat, jadi lama kita masuknya gitu. Mulai minggu terus-terusnya, jadwal kita inilah, saya kasih masuk jam 1 ya. Tadi sore telat karena saya record pertemuan sebelumnya dulu. Karena 12.30 tuh mepet banget dengan yang mau sholat dan mau makan siang. Jadi kita masuknya jam 1. Terus kayaknya, kalian habis kuliah saya ada kuliah apa sih? Hari ini Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Di jadwal itu sebenarnya kita 3 SKS, bukan 2 SKS. Jadi sebenarnya selesainya pun nanti jam 3 sore. Kalau saya fleksibel, kalau materinya habis saya selesai. Jadi nggak sampai jam 3 sore seperti itu. Yang penting materinya tersampaikan. Kalian yang nggak paham, bertanya, silahkan. Atau mau langsung online bertanya seperti ini via Zoom, atau kalian mau nanyanya di WAG juga boleh, silahkan. Jadi komunikasi kita secara resmi, Unsri memakai situs e-learning. Karena di sana daftar hadir mahasiswa akan dilihat. Terus terikot semua. Saya login jam berapa, kalian login di web itu jam berapa, terikot semua. Daftar hadir kan ada jamnya dibuatnya masanya itu. Jadi tolong diklik cuma sebentar kok, berapa detik. Tatap muka sebenarnya bisa pakai e-learning Unsri, pakai Big Blue Button. Cuma saya nggak pakai karena mahasiswanya banyak. Kemudian kuliahnya jam begini, jam-jam yang paling padat. Karena mahasiswa lama sudah masuk di bulan Agustus lalu. Kami udah coba, padat banget. Ini belum ditambah mahasiswa baru yang katanya 7 ribuan itu. Terbayang berapa banyak orang akses. Jadi pasti dia buffering, nggak nge-lag gitu. Jadi saya lebih pakai Zoom ini. Mudah-mudahan nggak putus. Karena saya sudah upgrade, jadi berapa lama unlimited dia seperti itu. Link yang kita pakai akan selalu sama. Link itulah yang saya share di WAG. Informasi apapun nanti saya keep-nya tetap di WAG karena kamu megang HP lebih update kan. Kalau di e-learning nanti kan nggak setiap orang setiap saat ngakses itu. Jadi akan saya infokan apapun di WAG.
Jadi kalau kamu mau bikin duplikat WAG khusus kalian terserah. Yang penting WAG yang tadi itu WAG saya. Jadi kita komunikasinya di sana. Saya masuk atau berhalangan, saya infonya di sana. Materi apa yang saya upload nanti kalau sudah selesai saya upload, saya info juga di WAG situ. Pertemuan lewat Zoom ini saya pakai Zoom terus ya karena saya bisa record. Jadi ini akan saya record, nanti saya linkkan ke YouTube, linknya saya share di situs e-learning. Jadi kamu bisa yang ketinggalan atau misalnya sinyalnya hilang, macet, jadi kamu bisa replay lagi, lihat lagi kembali seperti itu. Kemudian materi PPT, PowerPoint-nya, materi yang kita pelajari tiap pertemuan juga akan saya upload di situs e-learning. Kamu bisa akses kembali, baik dalam PDF maupun PowerPoint. Oke, ini semua di luar, banyak yang dari luar Sumatera Selatan ya? Siapa yang di luar Sumatera Selatan? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, Bu. Saya, Bu. Dari mana itu? Saya Di Ingrid, Bu. antaranya dari mana? Saya juga, Bu. Kepri, Bu. Oh, oke. Saya Ingrid dari Bekasi, Bu. Jadi, Saya Citra dari Lampung, Bu. karena kebiasaan pertanian, ada beberapa mahasiswa yang akan pindah kelas Indralaya dan kelas Palembang. Adakah yang akan berpindah di sini? Tidak, Bu. Nggak ada, Bu. Karena pengalaman ngajar biasanya nanti ada 3 atau 4 mahasiswa dia mau pindah ke kelas Palembang. Ini kalian kelas Indralaya kan? Iya, Bu. Kalau Iya, pindah Bu. kelas Palembang, Iya, nanti dia Bu. terpaksa ngikut kuliah saya berapa kali, nanti pindah lagi. Karena yang kelas Palembang beda lagi dosennya. Saya nggak tahu BDA ini ada kelas Palembang nggak? Tidak ada, Bu. Oh, tidak ada. Oke, Tidak ada, syukurlah. Berarti nggak ada pindah-pindah. Nggak ada, Bu. Soalnya kalau pindah, saya mau transfer nilainya ke dosen yang lain lagi nantinya. Dia juga ketinggalan materi. Oke. Saya nggak absen satu-satu lah ya. Jadi kita join pukul 13. Jadi sebelum itu saya sudah buka waiting room-nya, saya nggak lock ya, jadi saya unlock, jadi kalian bisa masuk dulu. Kemudian ini sudah oke. Nama-nama ID Zoom-nya tolong diganti dengan nama kalian masing-masing. Yang masih pakai nama-nama gaul tolong diganti dulu. Pakai nama masing-masing, jadi saya juga bisa enak manggil dan ngeceknya. Tolong hidupkan video kalau saya ngajar, ya. Jadi bukan seperti radio gitu. Terserah mau guling, mau tengkurap, mau di mana, latar background-nya terserah. Yang penting videonya on kan. Ya, karena saya juga harus screenshot sebagai bukti bahwa kita kuliah online memang ada gitu. Jadi nggak cuma muncul di screen saya, nggak cuma muncul nama-nama kalian seperti nama-nama biasa aja, nggak ada video, nggak ada mukanya. Kalau ada pertanyaan langsung bertanya aja, jadi silakan di unmute mikrofonnya langsung, nggak apa-apa. Kita belajar matematika ini 3 SKS, materinya sama persis dengan materi kalian di SMA. Cuma mengulang. Malah lebih susah matematika dasar. Jadi ini lebih gampang, cuma ngulang pelajaran SMA. Kesempatan kalian untuk mendapatkan nilai bagus terbuka luas di sini. 3 SKS. Jadi at least kamu harus dapat nilai A dan B. Matematika nggak ada yang baru materinya. Apalagi kalau dulunya dari IPA semua, lebih susah lagi matematika yang IPA. Kita belajar yang dasar sekali. Cuma mereview kembali, setelah libur berbulan-bulan, direview kembali matematikanya. Dengan saya masuknya, kita punya tugas, nanti tugas akan saya berikan, nggak di setiap pertemuan, jadi tugas nanti, pokoknya saya info ini ada tugas, soalnya akan saya upload di situs e-learning, kalian ngumpulnya juga di situs e-learning itu. Jadi luangkan waktu beberapa menit, lebih familiar dengan situs e-learning yang ada. Diklik-klik dulu, dicoba-coba. Tugas nanti saya kasih soalnya di situ. Terus kalian nanti uploadnya di e-learning itu juga. Tulis tangan oke, diketik juga oke. Buat filenya dalam bentuk PDF atau dalam bentuk foto JPEG gitu. JPEG, PNG oke. Nanti diupload di sana jawabannya. Saya juga ngoreksinya lewat sistem itu. Selesai koreksi, saya kembalikan lewat sistem itu lagi, lewat e-learning. Jadi kalian bisa lihat berapa grading atau nilai kalian di sana. Jadi nggak ada kirim by email lagi.
ya kan? Apalagi kirim yang hard copy nggak ada. Kalau matematik susah untuk ngetik variabel angka-angkanya, tulis tangan aja terus difoto. Paham ya? Tulis tangan biasa, foto dengan jelas, atau kalau misalnya perangkatnya mendukung mau pakai cam scanner atau Adobe Scan, silahkan, lebih bagus, lebih rapi jadinya. Kalau foto kan suka ada bayang-bayang sama memorinya juga lumayan besar. Kalau buku yang kita pakai kalkulus, mungkin ada kakak atau temannya yang pernah belajar kalkulus. Nah, kalkulus itu yang kita pakai untuk matematika dasar. Tapi kalkulusnya yang pendahuluan-pendahuluan, nggak sampai ke kalkulus yang dalam-dalam banget saya ngajarnya. Ada suara yang nggak muncul ya? Abror, Muhammad Abror, ada nggak? Suara saya muncul nggak di tempat kamu? Ada Muhammad Abror? Kalau ada pertanyaan, hidupin mikrofon aja, saya nggak masalah. Lagian kalian juga udah dewasa, nggak bakal ribut-ribut berisik ya. Kalau di chat, kadang kalau saya lagi ngajar, saya nggak baca kolom chat. Jadi kita bukan seperti seminar, nanti ada operator yang baca chat, saya nggak baca-baca chat. Kecuali kayak ini sambil ngomong bisa lihat. Kalau mau ada pertanyaan, hidupin aja mikrofonnya, nggak apa-apa. Baik, Bu. Saya share screen dulu ya. Bu, Ya? maaf Bu, izin bertanya Bu. Ha-ha. Di e-learningnya belum bisa absen Bu. Itu cara absennya gimana Bu? Yang lain sudah bisa absen? Belum, Bu. Belum juga. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum bisa, Bu. Belum bisa, Bu. Belum kebuka. Saya belum bisa masuk, Bu. Linknya lelet. Belum Belum bisa kebuka. masuk. Bentar ya. Lelet, Bu. Oh iya. Kalau jam 1, jam 8, jam 1 itu udah. Nanti saya lihat dulu. Ini ada daftar hadir kuliah. Bentar ya, saya. Bentar, saya share screen dulu. Udah dibuka dari 12.30, saya lihat semalam. Makanya saya bilang udah. Hari ini 14 September. Iya, Bu, tapi belum bisa. Belum ada satupun yang berhasil? Belum, Belum, Bu. Bu. Kenapa ya? Belum bisa. Masih Nggak bisa, tanda Bu. tanya, Bu. Masih tanda tanya. Iya, masih kosong. Ntar, dia 12.30 apa? PM. PM kan? Sekarang memang benar PM. Malam itu, Bu. Ya, ini PM juga, Bu. Ini kan PM. Ya, belum ada yang absen ya? Belum bisa kebuka, Bu. Bisa diklik, Bu. Kenapa ya? Tapi ini udah terakses loh. Bentar. Time 12.30 sampai 14.10. Masih tanda tanya, Bu. Iya, masih tanda tanya. Oh, men, Bu. Coba. Sekarang bisa nggak? Belum, Bu. Ada yang Belum sambilan bisa, coba? Bu. Belum, Bu. Udah bisa. Sudah, Bu. Sudah? Udah Bu, udah. Sudah bisa, Bu. Oke, sambilan aja. Nggak apa-apa. Sampai 14.10. Cuma berapa detik itu. Cuma beberapa detik. Oh iya, udah bisa, Bu. Saya sambilan lihat ya. Kalian tadi pagi ada kuliah nggak? Apa baru hari ini kuliah dengan saya? Hari ini, Bu. Tadi pagi sosialisasi e-learning, Bu. Oh, oke. Saya sambilan absen dulu deh. Setidaknya saya tahu, tolong bunyikan suara dan video, hidupkan videonya. Rubama? Ada Rubama? Rubama ada nggak? Vivin? Bu. Coba, Vivin dari mana? Coba perkenalkan dirinya dulu. Mana Vivin ya? Saya, Bu. Nggak ada ya? Muhammad Abror? Saya, Bu. Oh, Vivin ada. Coba, Vivin dari mana? Palembang, Bu. Dari SMA apa? Dari Madrasah Alia Negeri 1 Palembang.
91. Oke, Muhammad Abror. Muhammad Abror ada? Ada, dia ngechat tadi soalnya. Ada nggak Muhammad Abror? Tadi dia bisa ngechat di kolom chat, berarti harusnya ada. Mesli Agnes. Hadir, Bu. Dari mana? Dari Medan, Sumatera Utara. Oke, Heni Agustina. Saya, Bu, Dari hadir. mana? Dari Sungai Lilin, Bu. Aulia Febi Anggraini. Hadir, Bu. Dari mana? Palembang, Bu. Marcella Aprilia. Hadir, Bu. Dari? Palembang, Bu. Rizka Aprilia. Hadir, Bu. Dari mana? Dari Gelumbang, Bu. Adelia Putri Aprilianti. Dari Gelumbang, Bu. M. Fuad Akil. Hadir, Bu. Dari mana? Dari Yakult Timur. Said Akil Ibrahim. Hadir, Bu. Dari mana? Dari Kota Prabu Muli, Bu. Kota apa? Prabu Muli, Bu. Oh, Prabu Muli. Anjani Dwini Artika. Hadir, Bu. Dari mana? Dari Batu Raja Aulia Rahmi. dan UPI. Hadir, Bu. Dari? Palembang. Clara Claresta Barus. Hadir, Bu. Dari Medan. Ernawati Napi Tupulu. Hadir, Bu. Dari Kepri, Bu. Dari mana? Kepri, Bu. Batam. Oh, Capri. Fitria Desi. Fitria Desi ada? Andra Dianda. Banyak nggak ada ya? Rashid Dwi Mahendra. Hadir, Bu. Dari mana? Dari Lampung Utara, Bu. Gabriel Ekin Spindo. Dari Dari mana? Medan. Dari Lydia Medan. Fitri. Hadir, Bu. Dari Palembang. M. Satria Guntara. Hadir, Bu. Dari? Dari Palembang. Muhammad Hafiz Rashidin. Hadir, Bu, dari Palembang. Anggi Agustina Harahap. Hadir, Bu. Dari mana? Palembang. M. Hasrul. Ada M. Hasrul? Hadir, Bu. Dari mana? Dari Oku Timur, Bu. Nova Ismalia. Hadir, Bu. Dari mana? Sri Jabloh, Ogan Ilir. Citra Kencana. Hadir, Bu. Dari mana? Kampung. Mutiara Hairunisa. Hadir, Bu. Dari Kalau kalian udah absen, di tempat saya ada klik warna biru seperti itu. Nanti kalau saya bikin itu juga kelihatan jam berapa kalian akses. Widya Ningtyas Kusuma Wardani. Hadir, Bu. Ada Widya. Dari mana? Ada, Bu. Dari Bekasi, Bu. Muhammad Dimas Listianto. Dari Hadir, mana Bu. Dimas? Dari Palembang, Bu. Adinda Gusti Maharani. Hadir, Bu. Dari mana? Dari Palembang. Bella Maharani. Banyak yang mirip-mirip. Hadir, Bella Bu. Maharani. Dari mana? Hadir, Bu. Dari Ya. Palembang. Cindy Manurung. Ada Kak Cindy? Minatul Maulia? Cindy ada tadi? Hadir, Bu. Ada, Bu. Yang hadir nih Cindy apa Minatul? Di Manurung, Bu. Oke, nanti absen. Kamu belum absen tuh ya. Minatul Maulia? Hadir, Bu. Dari mana?
Dari Indralaya. Adita Mayasari. Hadir, Bu. Dari mana Adita? Dari Palembang. Tri Kristia. Hadir, Bu. Dari mana? Dari Indralaya, Bu. Fitria Nabila. Adakah Fitria Nabila? Adelta Marserona Nadea. Hadir, Bu. Dari Medan, Bu. Septi Novitasari. Ada Septi? Ripal Nur Hidayat. Bu. Hadir, Bu. Ini ada ya, dia bisa absen soalnya. Dia Vita Nurila. Hadir, Bu. Dari mana? Dari Bangka Belitung. Alif Oktawinata. Hadir, Bu. Dari mana? Dari Bengkulu, Bu. Cynthia Feby. Hadir, Bu. Dari mana? Tangerang, Bu. Dari mana? Tangerang. Oh, Elika Fitriani. Hadir, Bu. Dari mana? Dari Mekarsari, Bu. Oh, jauh banget. Tiara Agni Pratiwi. Hadir, Bu. Dari Palembang. Elika dari Makassar. Mekarsari, Bu. Bukan Makassar. Makassari. Ibu kira dari Makassar. Jauh banget. Muhammad Rizky Oh, Ariansa. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Dari mana Rizky? Palembang. Dari Palembang, Bu. Reka Putri. Ada Reka. Teresia Yohana Putri. Ada, Bu. Dari Bekasi. mana? Dari Rizky Bekasi. Putriana. Hadir, Bu. Dari Musirawas. Filia Rahmayanti. Hadir, Bu. Dari mana? Palembang. Syifa Rahmadini. Hadir, Bu. Dari mana? Dari Muara Enim. Muhammad Raffiandra. Dari mana? Hadir, Bu, dari Bogor. Muhammad Riko. Hadir, Bu. Dari? Nilir. Muhammad Zuri Ramadhani. Adakah Muhammad Zuri? Muhammad Zuri ini klik daftar hadir, jangan klik di A ya. Klikkan ke P, kamu ngisi ini pasti. P itu present ya, atau absen, artinya nggak hadir. Kalau hadir, klik P. Muhammad Robi Saputra. Ada Robi? Bella Sania. Hadir, Bu. Dari mana Bella? Dari Palembang. Wendy Simanjuntak. Hadir, Bu. Dari mana Wendy? Medan, Bu. Ingrid Sinaga. Hadir, Ingrid, Bu. dari mana? Dari mana? Saya dari Bekasi, Bu. Afri Sulistianingsi. Julita Susanti. Erik Tarigan. Nggak ada ya? Evi Tiawati. Hadir, Bu. Dari mana? Dari organisasi. Fevriani Tindaon. Ada Fevriani? Ahmad Farid Waidi. Rizkawati. Hadir, Bu. Ya, dari mana? Dari organisasi. Syafira Azara. Hadir, Bu. Dari mana? Dari Palembang.
Syakain Zamardi. Oke. Saya juga nggak hafal. Lihat aja namanya sama mukanya. Jadi minggu depan seperti biasa, daftar hadir saya buka di situs e-learning itulah. Nanti saya cek dia bisa ngeklik atau enggak. Jamnya sesuai jam 12.30 kita buka. Tapi perkuliahan kita mulai dari jam 1. Oke. Yang telat-telat silakan tetap masuk, klik aja P, nggak masalah. Bagi saya yang penting tugas, kuis, UTS itu semuanya ikut. Bentar ya. Keluar nggak whiteboard saya putih? Oke, jadi saya punya persentase penilaian. Kita punya namanya tugas, kuis. Itu nanti disimak. Kamu punya simak sistem informasi akademik. Itu namanya NTR. Terus kita punya UTS. Nilainya namanya NUTS. Kita punya UAS. Nilainya namanya NUAS. Persentasenya 30% nilai NTR, 35% nilai UTS, dan 35% nilai UAS. Sehingga total 100%. Jadi nilai kita fair. Jadi nggak ada tiba-tiba kenapa satu mahasiswa bisa dapat A, dapat B, seperti itu. Tugas, kuis, UTS maupun UAS akan saya koreksi dan saya kembalikan di sistem kalian. Nilai rekap semuanya nanti di akhir juga akan saya publish, saya share di WAG. Jadi kamu sebenarnya bisa hitung berapa nilai kalian sendiri. Kalau dapat tugas berapa, UTS-nya berapa, kamu bisa kaliin sendiri. Tugas sama kuis kita ambil 30%, UTS 35, UAS 35. Sedangkan persentase penilaian mungkin udah pernah disampaikan oleh kakak tingkat atau dosen lainnya, kita punya nilai namanya A, B, C, D, E. Kalau kamu mendapatkan nilai E, artinya kalau kamu mendapatkan nilai E, artinya kamu tidak lulus. Oke, mahasiswa mendapatkan nilai E, artinya dia nggak bisa lulus dan nggak bisa wisuda, harus diulang. Itu parah banget kalau dapat nilai E. Ini mata kuliahnya matematik, jadi sudah pernah dipelajari dari SD sampai SMA. Kalau kamu ikut sebodoh-bodohnya, gagal-gagalnya, ngerjain tugas itu kan bisa lihat temannya teman. Kuis kita masih online. Sudah tahu kan caranya gimana, mau open book silahkan, mau tanya teman silahkan. At least kamu ngerjain aja tugas kuis, UTS, sama UAS, nggak akan mungkin dapat nilai E. Logikanya seperti itu. E akan terjadi, ya nggak apa-apa, yang sinyalnya hilang-hilangan, ada hujan, nggak apa-apa. Nanti itu terrecord, kamu bisa lihat lagi di e-learning. Nanti saya upload kok recordan hari ini. Jadi asal kamu ngerjain tugas, kuis, UTS, UAS, nggak mungkin kamu bisa dapat E. E itu benar-benar nggak datang, nggak ikut pertemuan online, nggak ngumpul tugas. Itu parah banget. D itu nilai yang harus kamu ulang. Jelek nilai D itu. At least kamu harus dapat nilai ABC. Dan lebih bagus AB. C tahu sendiri kan cukup. Jadi nilai A, itu persentase nilai A, itu dari nilai lebih besar sama dengan 86. Nanti nilai akhir kita total, kalau besar dari 86 dapatnya A. Nilai B dari 71 sampai 85. Nilai C 56 sampai 70. Nilai D 41 sampai 55. Nilai E kurang dari 41. Jadi 30, 35, 35 itu kalau kita persentasekan, kamu totalkan sendiri nilainya.
Jadi kalau dia di atas 86, artinya kalian berhak mendapatkan nilai A. Skornya udah tahu? Udah pernah dijelaskan belum? Saya kepalang jelas dikit ya. Kalau A itu artinya skor kalian 4, B skornya 3, C 2, D 1, dan E 0. Mata kuliah kita 3 SKS. Jadi kalau kamu mendapatkan nilai A, artinya 3 kali 4. Kamu sudah dapat 12 poin. Gitu. Jika ada pertanyaan tentang mata kuliah yang tidak dipaham, malu bertanya di WAG, silakan japri. Kalau saya nggak bales, karena cuma saya read, boleh kamu ulang lagi, Bu. Jawaban saya belum ditanya, pertanyaan saya belum dijawab. Karena terkadang saya cuma lihat aja, lupa mau balesnya. Nggak apa-apa. Silakan di-remind kembali. Kalau mau tanya di WA group lebih baik, jadi teman-teman yang lain bisa juga ikut menyimaknya. Oke, itu tentang penilaian. Kehadiran online atau online kan kita nggak bisa maksa, ada yang mati lampu lah, ada yang sinyalnya hilang karena hujan. Saya berharap semuanya bisa ikut online ini. Karena materi saya sampaikan dengan online. Dan dibantu dengan rekaman maupun dengan PPT yang saya share nanti bisa. Kalau yang jelas, absensi di e-learning itu harus kamu isi daftar hadirnya. Karena kalau kehadiran kurang dari 85%, kalian tidak berhak mengikuti UAS. Kalau kehadiran kurang dari 85%, tidak berhak ikut UAS. Kalau nggak ikut UAS, artinya nilai ujian akhir semesternya 0. Kalau 0, tahu sendiri, jadi rating nilainya otomatis nggak mungkin bisa A, karena komponen UAS 35% aja 0. Seperti itu ya. Hah? Terus, saya akan memberikan tugas. Tugas itu akan saya info. Yang jelas pasti akan lebih dari 1 kali. Itu udah pasti. Kuis. Biasanya akan ada 2 kali kuis. Akan saya info. Kuis itu biasa terjadi di pertemuan kelima. Pertemuan kelima dan pertemuan 13. Kalau nggak 13, berarti dia pertemuan ke-12. Itu akan selalu saya info. Dengan harapan kamu bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu. Kita akan adanya UTS, itu ada di pertemuan ke-8. Jadi kamu sebenarnya bisa ngitung sendiri. Hari ini kita pertemuan pertama. Jadi 4 kali pertemuan kembali akan ada kuis. Kemudian pertemuan ke-8 akan ada UTS. Dan UAS itu ada di pertemuan ke-16. Kuliah kita 16 kali pertemuan. Dari hari ini pertemuan pertama sampai 16 semuanya saya ngajar. Jadi jika berhalangan dengan hari libur nasional ataupun apa, kita akan ganti hari. Total sampai 15 kali saya masuk, saya baru bisa menyelenggarakan ujian akhir semester di pertemuan ke-16. Kalau nggak ada halangan, saya hitung awal Desember kita sudah ujian akhir semester. Seperti itu. Walaupun online, kita seminggu sekali aja. Kecuali misalnya ada hal mendesak yang saya banyak nggak masuk, nanti kita baru kompromi lagi mau hari apa. Gitu ya. Jadi sesuai jadwal aja, seminggu sekali jam 12.30. Tapi kita online-nya jam 1 aja. Jadi biar semua udah bisa sholat dan makan siang. Oke. Ada pertanyaan tentang kontrak perkuliahan kita? Jadi ini kontrak perkuliahan. Ada, Bu. Belum ada, Bu. Oke. Kalau di kuliah kita nyebutnya kontrak perkuliahan. Jadi bukan hanya kontrak rumah. Nah, ini namanya kontrak perkuliahan. Jadi kami wajib menyebutkan apa saja poin-poin yang diperlukan oleh kalian untuk mendapatkan nilai. Materi yang kita pelajarin, saya share sedikit. Jadi biar kamu lihat isinya, gampang banget cuma kok. Jadi hari ini kita akan belajar tentang tadi kontrak perkuliahan sudah saya sampaikan. Oh, belum saya edit ini ya. Ini bukan, ini salah. Sistem bilangan real. Nih, kita akan belajar tentang sistem bilangan real.
Sudah pernah semua dari dulu di bangku sekolah menengah maupun sekolah dasar. Jadi kita akan belajar yang pertama sistem bilangan real. Kemudian fungsi, nanti ada turunan sama integral. Plus matriks, itu aja garis besar yang kita pelajarin. Sistem bilangan real, fungsi, turunan, integral, sama matriks. Nggak ada statistika di sini. Statistika nanti ada mata kuliah sendiri bagi kalian. Saya cukup mengulang sedikit aja. Sistem bilangan real, kita tahu ada bilangan bulat, bilangan asli, bilangan caca. Jadi sistem bilangan yang paling sederhana itu adalah bilangan asli. Seperti kita dari kecil, kalau belajar ngitung kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dimulai dari angka 1. Itu namanya bilangan asli. Sudah pernah semua, ingat aja. Bilangan asli dimulai dari angka 1. Dengan bilangan ini kita bisa menghitung jumlah buku, teman, uang, gitu ya. Kalau kita gandengkan negatif dan nolnya, maka kita akan memperoleh namanya bilangan bulat. Ini bilangan bulat. Jadi ada dari berapa, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini namanya bilangan bulat. Udah, nggak asing lagi kok itu. Kemudian kalau kita coba mengukur panjang, berat, atau tegangan listrik, nggak usah dicatat lah, nanti saya share, saya upload di e-learning kok ini. Saya rapikan, saya upload di e-learning. Nggak usah di-screenshot juga nggak masalah lah. Kecuali nanti yang di whiteboard yang saya tulis, nah mau di-screenshot silahkan. Kalau ini nanti saya upload. Daripada nanti memori kalian full dengan foto-foto. Jadi bila kita mencoba mengukur panjang, berat, tegangan listrik, bilangan bulat tidak memadai, karena tidak semua dapat dinyatakan dengan bilangan bulat. Bilangan ini terlalu renggang untuk memberikan ketelitian yang cukup. Jadi kita pakai perbandingan seperti ini. 3/4, min 7/8, istilahnya angka yang ada koma-komanya. Jadi bilangan itu dapat kita tuliskan dalam bentuk M/N, di mana M dan N adalah bilangan bulat, kemudian N-nya tidak boleh sama dengan 0. Itu kita sebut dengan namanya bilangan rasional. Pecahan, pembilang per penyebut, tapi penyebutnya nggak boleh sama dengan 0. Ada yang tahu kenapa penyebutnya tidak boleh sama dengan 0? Karena Kenapa kalau dia penyebutnya? 0 jadi tak hingga. Ya, karena dia 0, dia akan hasilnya tak hingga. 3 bagi 0 tak hingga kan? Selain bilangan rasional, kita juga punya bilangan yang tidak dapat dituliskan sebagai hasil bagi dua bilangan bulat. Artinya nggak bisa kita nyatakan dalam bentuk pecahan sederhana seperti ini. Contohnya akar 2, kan 1,4 angkanya ke belakang. Akar 3, akar 5, akar pangkat 3 dari 7, pi itu kan bukan 3,14, 3,14 sekian. Jadi itu disebut dengan bilangan tak rasional atau nama lainnya irasional. Bilangan-bilangan real. Tadi sudah bilangan asli, 1, 2, 3, 4, 5. Bilangan bulat, ya kan? Bulat positif, bulat negatif. Bilangan rasional dengan bilangan irasional. Kalau bilangan rasional dengan irasional, kita gabung dengan negatif dan nolnya, itu kita sebut dengan namanya bilangan real. Himpunan semua bilangan itu kita sebut dengan namanya bilangan real. Ada lambang baku yang biasa kita pakai, kalau bilangan asli itu N. Kemudian ada Z, Z itu menyatakan bilangan bulat, Q itu bilangan rasional, dan R itu himpunan bilangan real. Lambang ini himpunan bagian, ingat ya. Jadi himpunan asli, himpunan bilangan asli, merupakan himpunan bagian dari himpunan bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat merupakan bagian dari himpunan bilangan rasional. Dan kesemuanya itu merupakan himpunan bagian dari himpunan bilangan real. Jadi semuanya real. Kalau saya gambar dalam bentuk diagram seperti ini, jadi yang paling kecil itu namanya bilangan asli. Karena dia mulai dari 1, 2, 3. Terus agak luas sedikit, itu namanya bilangan bulat. Ada bulat positif, bulat negatif. Baru ke yang namanya bilangan rasional. Baru yang terakhir namanya bilangan real. Semesta dari semua bilangan itu bilangan real. Gampang, 4 operasi aritmatika tambah kurang kali bagi, ya kan? Pangkat-pangkat itu enggak. Jadi 4 dasar itu tambah kurang kali bagi. Hukum ini sudah pernah, saya cuma ngulang sedikit aja. Hukum komutatif atau pertukaran ya, kebalikan ya. X tambah Y sama dengan Y tambah X. X kali Y sama dengan Y kali X.
Jelas kan yang ini? Komutatif, jadi kemudian ada hukum asosiatif. Asosiatif itu artinya pengelompokan. Jadi X tambah Y tambah Z itu sama dengan X tambah Y tambah Z. Kemudian kalau dikali, boleh Y kali Z dulu, baru kalikan X. Boleh juga X kali Y dulu, baru kalikan Z. Jadi, kalau yang ini, 3 tambah 4 itu akan sama dengan 4 tambah 3. Komutatif ya. 3 kali 4 itu akan sama dengan 4 kali 3. Itu komutatif. Kemudian asosiatif. Asosiatif. Tiga ditambah 4 tambah 5. Itu akan sama dengan, ini kan 4 tambah 5 dulu, baru tambahkan 3. Boleh juga 3 tambah 4 dulu, baru tambah 5. Suara saya bergema ya? Apa enggak? Suara saya bergema ya? Iya, Bu. Iya. Bu. 2 kali jadi saya ini ngomong ya? Dari tadi? Ya, Bu. Dari tadi atau baru? Baru, Baru. Bu. Kenapa ya? Ada yang, saya rasa ada yang mikrofonnya hidup deh. Tolong di-mute dulu sebentar. Yang merasa terbuka. Kemudian hukum yang perkalian ya. 3 kali 4 kali 5. Masih bergema nggak? Nggak kan? Sama dengan 3 kali 4 dulu boleh, baru kaliin 5. Itu asosiatif. Udah pernah semua. Kemudian yang ketiga hukum distribusi. X kali Y tambah Z. Jadi artinya XY tambah XZ. Ya, seperti itu. Kemudian ada elemen identitas. Kalau penjumlahan, elemen identitasnya adalah 0. Artinya elemen identitas itu, kalau dia ditambah angka itu, hasilnya angka dia sendiri. Jadi elemen identitas penjumlahan itu 0. Kalau elemen identitas perkalian, jika dikalikan dengan angka tersebut, hasilnya adalah angka tersebut sendiri. 1. Bilangan tambahkan 0, bilangan itu sendiri, makanya dia bilang X tambah 0 sama dengan X. Kemudian elemen identitas perkalian, X kali 1 sama dengan X. Dikalikan 1, hasilnya bilangan itu sendiri. Yang kelima ada balikan atau inverse. Kalau penjumlahan, berarti balikannya negatif. Kalau perkalian, balikannya yang pangkat min 1. Jadi kalau 3, inverse penjumlahan, dari 3 adalah min 3. Inverse perkalian dari 3, bukan min 3, tapi 1/3. Jelas nggak? Ya. Next, ada urutan. Keterurutan bilangan. Bilangan real itu yang tak 0, bilangan real tak 0 artinya selain bilangan 0, itu dia akan dipisahkan dengan baik, jadi dual himpunan terpisah. Ada yang namanya real positif, dan ada yang namanya real negatif. Kalau keterurutan bilangan, kalau X lebih kecil daripada Y, maka
kita nulisnya X kurang dari Y. Seperti lambang ini. Oke, saya bersihin screen-nya dulu. Jadi kalau X lebih kecil dari Y, kita nulisnya seperti ini. X kurang dari Y. Ada tanda panah bolak-balik. Ada yang tahu bacanya apa ini? Makan. Bisa makan kan, Bu? Bukan. Menjadi Kalau juga bisa maka tuh, menjadi. maka tuh kayak ini maka. Panah satu ya. Menjadi. Bukan. Ayo. Sama dengan. Jika dan hanya jika. Ada yang buat JHJ. Jika dan hanya jika. Jadi itu ada artinya, bukan karena suka-suka saya buat seperti itu. Kalau panahnya satu, maka ya, JHJ jika dan hanya jika. Jadi X kecil daripada Y, lebih kecil dari Y, jika dan hanya jika, Y dikurang X adalah bilangan positif. Benar kan? Buktinya, 2 kecil daripada 3. Jika dan hanya jika, 3 dikurang 2, 1. 1 itu bilangan positif. Benar kan? Urutannya seperti itu. Terus ada sifat urutan. Ada trikotomi, ada ketransitifan, ada penambahan, ada perkalian. Trikotomi, ada 3 kemungkinan pasti di 2 bilangan itu. X mungkin lebih kecil daripada Y, X sama dengan Y, atau X lebih besar daripada Y, sama aja. Terus ada ketransitifan. Kalau ada 3 bilangan X, Y, Z, kalau X kecil daripada Y, Y lebih kecil daripada Z, maka, nah ini maka. Ada yang panahnya gini, ada yang panahnya satu kayak saya tadi. Maka X lebih kecil daripada Z. Saya kasih contoh. Kalau X-nya 2, Y-nya 3, Z-nya 4. X kecil daripada Y, 2 kecil daripada 3. Benar? Y lebih kecil daripada Z. 3 kecil daripada 4. Benar kan? Maka katanya X lebih kecil daripada Z. Benar ya? 2 kecil daripada 4. Biasa aja ya. Penambahan. Kalau X lebih kecil daripada Y, jika dan hanya jika dia ditambahkan dengan Z di ruas kiri, maka Z juga ditambahkan dengan ruas kanan. Dia akan tetap lebih kecil. Kalau perkalian juga seperti itu. Jika X lebih kecil daripada Y, jika dan hanya jika, bila dikalikan dengan Z, maka XZ lebih kecil daripada YZ. Asal sama kirinya kali Z, kanannya juga kalikan Z. Tapi kalau nilai Z-nya negatif, maka dia akan berubah tanda. X kecil daripada Y, kalau dia negatif, dia akan berubah tanda. Buat penjelasan dulu. X kecil daripada Y, jika dan hanya jika X tambah Z lebih kecil Y tambah Z. Saya buat misal X-nya 2, Y-nya 3, Z-nya 4. Saya ambil yang simpel aja. X tambah X kecil dari Y. Benar, 2 kecil daripada 3. Jika dan hanya jika. Kalau 2 kita tambahkan dengan Z sebesar 4, apakah betul lebih kecil dari Y tambah Z? 6 kecil daripada 7. Benar kan? Terus sifat yang ketiga. Yang perkalian. Yang keempat ya. XZ kecil daripada YZ. X-nya 2, Z-nya 4. Y-nya 3, Z-nya 4. Sama-sama dikalikan dengan angka yang sama. Dengan Z yang sama, sama-sama 4. Kalau tadi sama-sama plus 4. 2 kali 4, 8 kecil daripada 12. Benar sifat itu. Sekarang kalau Z-nya negatif. Misal X-nya 2, Y-nya 3. Z-nya min 2. Jadi, katanya kalau dia X-nya lebih kecil dari Y, jika dan hanya jika,
bila Z negatif ya. Bila Z-nya bernilai negatif, X kecil daripada Y jika dan hanya jika XZ lebih besar daripada YZ. Coba lihat. 2 kalikan min 2. Min 4 aja ya, ganti ya. Biar nggak sama-sama angka 2. Dua kalikan min 4. Terus Y-nya 3 kalikan min 4. 2 kali min 4 min 8. 3 kali min 4 min 12. Min 8 dengan min 12. Kalau negatif berarti tandanya benar ya, gini kan? Min 8 lebih besar daripada min 12. Hati-hati, kalau 8 memang kecil daripada 12. Kalau min 8 lebih besar daripada min 12. Oke. Ada yang tandanya sama dengan tadi kan kecil dari. Kalau ini bacanya kecil dari atau kurang dari atau sama dengan. Tahu ya lambang baca ya, lebih dari atau sama dengan. Oke, ini saya cuma review materinya. Gampang. Gampang-gampang tapi ternyata banyak yang salah. Ada keterurutan ya. Kalau ada kurung kita harus kerjain yang kurung dulu, benar nggak? Kalau ada kali, pasti kali lebih menang daripada tambah atau kurang. Benar? Benar, Bu. Oke, kita bahas sama-sama ini. Sudah dilihat soalnya? Bentar. Empat dikurang 2 kali 8 dikurang 11 tambah 6. Jadi gimana? Kerjakan yang dalam kurung dulu kan. 4 dikurang 2 kali 8 kurang 11 itu dikerjakan terlebih dahulu. Berapa 8 kurang 11? 3. Min 3 tambah 6. Oke, sama dengan 4. Min 2 kali min 3. 6. Bu. Plus minus itu juga harus hati-hati. Karena suka salah. Yang B. 11/7 dikurang 12/21 per 11/7 tambah 12/21. Pecahan masih ingatkah? Samakan penyebutnya. Iya. 21 bagi 7, 3 kali 11. 33. 21 bagi 21, 1 kali 12. Per. Yang bawahnya sama ya. 33 tambah 12. Jadi berapa yang di atas? 33 kurang 12? 21 ya? 21 ya? 21. Ya. Yang di bawah? 21. 45 per 21. 45 per 21, Bu. 21 per 45. Sederhanakan boleh. 21 per 45 sama 7/15. Oke. Yang C. Tujuh per 4 ditambah setengah pangkat min 2. Gimana? Selesaikan yang dalam kurung dulu. Samakan penyebutnya. 4 bagi 4, 1 kalikan 7. 4 bagi 2 kali 1. 9 per 4 kan? Pangkat min 2. Kalau pangkatnya negatif masih ingat? 1 per 9 per 4. Gitu ya? 1 per 81 per 16. 16. Bisa dikecilin enggak? Enggak ya? Nah itu.
Yang D, perkalian akar, ingat nggak? Akar 5 tambah akar 3 kali akar 5 min akar 3. Ingatkah berkali seperti ini? Sudah pernah belajarnya. Lupa aja. Akar 5 kali akar 5. 5. Akar 5 kali min akar 3. Min akar 5 kali 3. Min akar 15. Akar 3 kali akar 5. Ditambah akar 15. Akar 15. Akar 3 kalikan min akar 3. Min 3. Bu. Jadi? Ini kan 2. Min akar 15 tambah akar 15. Jadi 2, Bu. 2, Bu. Oke, gampang kan masih? Nggak ada yang baru di sini. Saya pastikan sampai yang terakhir pun, sampai integral, nggak ada yang baru. Kamu juga udah pasti belajar integral berlipat-lipat. Ya kan, integral lipat 2, lipat 3, turunan sampai ke parsial. Ini yang sederhana aja. Ini mau di screenshot atau cukup? Oke, udah? Udah, Bu. Oke, di situ ada latihan. Nanti ini saya upload, saya rapiin, saya upload. Nanti kalian bisa coba lagi. Nih, nanti kita bahas di minggu depan. Lakukan operasi yang diminta, sederhanakan. Gampang kan masih? Sama ini. Mana yang bilang rasional, mana yang irasional. Sama nyatakan dia benar atau salah. Udah itu aja. Kalau e-learningnya udah rapi, jadi minggu depan sebelum materi yang kedua, bahan udah saya upload terlebih dahulu. Jadi kamu bisa sambil lihat. Mau kalian print atau lihat dipakai HP yang lain, jadi bisa sambilan lihat. Dah, ada pertanyaan nggak? Nggak ada, kita cukup sampai sini dulu. Ketemu lagi minggu depan di jam 1. Ya, nggak ada, oke. Sampai cukup di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Oke, terima kasih. Ketua kelasnya tolong hubungin siapa ya? Kalau dengar ada kakak tingkatnya, kamu kan kontak personnya. Add-kan dia dalam grup. Takutnya ada yang ngulang. Kalau nggak ada yang ngulang ya syukur berarti. Oke, saya leave ya. Oke, Bu.